Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang asesmen nasional dan rapor pendidikan. Poin A adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pengertian asesmen kompetisi minimum atau AKM merupakan sebuah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu yang pertama adalah literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numeris, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis, sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kemudian setelah pengertian, adapun tujuan daripada asesmen kompetensi minimum ini atau AKM ini, di dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran yang menetapkan tentang kompetensi apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa, proses pembelajaran yang menetapkan tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan asesmen yang hasilnya dapat menggambarkan kompetensi yang sudah diharapkan, kompetensi yang dicapai dari tujuan tersebut. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin itu saja untuk tujuan asesmen. Kita lanjut ke bagian komponen asesmen kompetensi minimum atau AKM. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan literasi numerasi yang telah disampaikan terdahulu, soal UKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, akan tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama teks informasi dan yang kedua adalah teks fiksi. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal.
Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi tiga level. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi tentang interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sekali lagi, pada numerasi, tiga level tersebut adalah yang pertama pemahaman, yang kedua penerapan, dan yang ketiga adalah penalaran. Kita lanjut ke bagian contoh strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tingkat kompetensi literasi membaca siswa. Di sini ada 4. Yang pertama, siswa perlu ditingkatkan interpretasi khusus sebelum mampu memahami isi bacaan. Siswa hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup untuk bertumpu pada materi bacaan tersebut. Siswa perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan berdampingan khusus. Kemudian yang kedua, siswa di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Siswa dapat memberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Kemudian yang ketiga, siswa di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai kooperasi, namun belum mampu merefleksi. Siswa dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan siswa mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Kemudian yang terakhir adalah siswa di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleks kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Kemudian bagian B, asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter adalah sebuah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial, emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah, tapi bersifat sampel dan dipilih secara random. Di dalam peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 030 HPG 00 2021 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional tahun 2021, survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai atau values. Kemudian setelah itu ada juga asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan ini adalah sebuah penilaian atau suatu penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah, survei lingkungan, dan proses belajar mengajar di kelas. Survei lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek
input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Secara sederhana, survei lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah, serta aspek-aspek yang mendukung pembelajaran termasuk guru dan siswa itu sendiri. Jadi pada survei lingkungan belajar ini, yang menjadi peserta bukan hanya murid, akan tetapi guru juga berpartisipasi pada survei ini. Namun, walaupun guru dan murid berpartisipasi dalam survei ini, namun pertanyaan yang akan diterima oleh guru maupun murid akan disesuaikan dengan perspektif mereka. Berikut ini adalah sasaran dan indikator survei lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah rapor pendidikan. Pelaporan hasil rapor pendidikan adalah suatu pelaporan hasil penilaian atau asesmen yang dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada PAUD, selain memuat informasi tersebut, laporan hasil belajar juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Satuan pendidikan perlu melaporkan hasil belajar dalam bentuk rapor, sebagaimana diuraikan pada prinsip asesmen di atas. Laporan hasil belajar masing-masing daripada siswa. Kemudian yang terakhir adalah glosarium. AN, Asesmen Nasional, merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Kemudian AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kompetensi yang dinilai adalah literasi membaca dan literasi numerasi. Kemudian selanjutnya adalah ASK, Asesmen Survei Karakter, adalah sebuah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial, emosional, berupa pilar karakter untuk mencetak profil-profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah ASL, Asesmen Survei Lingkungan, adalah sebuah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya meminta mohon maaf untuk mungkin ada yang salah dari kata-kata saya. Hakadha minni aqulu afwan ala kulli khati'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.